Begitu banyak manfaat sholat tahajud yang didapatkan di dunia dan di akhirat, mulai dari mendapatkan ketenangan hati dan kejernihan pikiran, mendapatkan kemudahan rezeki, kesehatan jasmani dan rohani, ringan dalam melahirkan, keharmonisan dalam rumah tangga, menurunkan sikap emosional, mendapatkan istri pujaan, istri yang soleha, sampai kisah sejati meraih gelar master karena tekun mengerjakan sholat tahajud setiap malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat tahajud adalah momen di mana kita gunakan untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana umat Islam dapat mencurahkan segala isi hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan antara Allah dan orang yang salat tahajud niscaya dapat membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang dalam menghadapi kehidupan yang dinamis ini. Sebagaimana yang dijanjikan Allah, orang yang melaksanakan sholat tahajud akan mendapatkan derajat yang mulia di sisinya. Tidak sedikit orang yang telah merasakan dan membuktikannya. Kehidupan mereka menjadi lebih baik, tentram, selalu memperoleh jalan keluar dan kemudahan dalam setiap permasalahan, bahkan mendapatkan keajaiban-keajaiban tertentu yang sulit ditangkap dengan logika manusia. Pengetahuan akan keistimewaan tahajud telah mengantarkan para pejuangnya senantiasa mendirikan sholat yang biasa disebut qiyamul lail. Ini seperti seorang yang sedang jatuh cinta, seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dalam kondisi dan situasi apapun. Para pejuang tahajud selalu mempersiapkan diri dan kebulatan hatinya setiap hari agar selalu bisa bangun tengah malam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak kisah para pejuang tahajud ini telah menjadi suri tauladan dan tempat pembelajaran bagi yang lainnya. Bahkan sebagian dari kita telah berkonsultasi, berbicara kepada para pejuang tahajud karena didera masalah yang berat. Lalu solusi yang diberikannya ternyata hanya dengan mendirikan sholat tahajud. Setelah itu, apa yang terjadi? Tahajud telah menjadi obat yang menyembuhkan berbagai penyakit, masalah kehidupan yang mereka alami, berangsur pulih dan mendapatkan kemudahan dalam setiap permasalahan. Kesombongan terhadap Allah kini mulai mencair. Mereka lebih meyakini secara hak atas syariat dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada sebuah kisah dari seorang syekh yang sedang melakukan perjalanan di Kairo. Waktu itu sudah menunjukkan jam 2 malam. Kemudian syekh tersebut bermaksud untuk istirahat di masjid tempat ia kemarin pernah ceramah di sana. Kemudian ia menelpon pengurus masjid dan kemudian diizinkan oleh pengurus tersebut. Setibanya di masjid yang dituju, ia mendapati lampu masjid nyala semua. Kemudian ia masuk ke dalam masjid dan mendapati seorang laki-laki sedang sujud di mihrab imam dengan menangis.
Dan tangisannya itu luar biasa. Kalau orang dengar tangisannya, itu pasti ingin ikut menangis. Jadi saking luar biasanya ia merengek, meminta kepada Allah dalam sujudnya. Bahkan syekh tersebut sampai berdoa, "Ya Allah, kabulkan doa orang ini," ucap syekh tersebut. Setelah selesai sholat, syekh tersebut mendekati lelaki tadi. Masya Allah, doa apa ini? Doa yang diiringi tangisan. Di sepertiga malam menjelang subuh, Allah turun ke langit bumi. Insya Allah dikabulkan, tanya syekh tersebut. Demi Allah syekh, istri saya saat ini sedang dirawat di rumah sakit dan saya harus bayar 14.500 pon Mesir. Saya harus bayar rumah sakit. Kalau tidak, istri saya tidak akan dioperasi, jawab lelaki tersebut. Jadi karena itu kamu nangis kepada Allah, tanya syekh tersebut. Lelaki tersebut mengiyakan. Kemudian syekh tersebut menyuruh lelaki tadi melanjutkan sujudnya. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan permintaan seorang yang tulus meminta dalam sujudnya. Nikmati sujudmu, pasti Allah akan memberi jalan keluar, ucap syekh kepada lelaki tadi. Kemudian lelaki tadi kembali ke dalam sujudnya dan melanjutkan doanya. Dan syekh ini tidur terlebih dahulu untuk beristirahat. Dan pada waktu subuh, syekh tersebut dibangunkan oleh pengurus masjid. Setelah selesai iqamat, pengurus masjid melihat kepada syekh tersebut. Dia tahu kalau syekh ini adalah seorang ulama. Kemudian menyuruhnya untuk menjadi imam. Ketika diminta untuk menjadi imam, syekh tersebut merasa keberatan karena merasa capek. Baru istirahat sekitar 1 jam. Namun, para pengurus masjid tetap bersikukuh agar syekh tersebut menjadi imam. Tidak apa-apa, suratnya pendek saja syekh. Kemudian syekh itu menjadi imam. Dan karena pengeras suara jelas terdengar keluar, ada seorang pengusaha di Mesir yang apartemennya dekat masjid tersebut. Dan dia suka mengikuti ceramahnya syekh tersebut di channel YouTube-nya syekh. Kemudian ia mengenal suara syekh tersebut. Pengusaha tersebut kemudian langsung ke masjid dan ikut sholat berjamaah. Setelah selesai sholat, si pengusaha menghampiri syekh yang sedang berzikir. "Syekh, ahlan wa sahlan di Mesir. Saya salah satu penggemar Anda di YouTube. Dan saya dengar suara Anda. Tadinya saya mau sholat di masjid lain, tetapi ketika mendengar suara Anda, jadinya saya sholat di masjid ini," ucap pengusaha tersebut. Lalu lelaki itu meminta tolong satu hal kepada syekh. "Kenapa?" tanya syekh. "Saya sudah menghitung zakat perusahaan saya harus alokasikan sebesar 14.500 pound, ucap pengusaha tersebut. Lalu mendengar hal ini, syekh itu langsung menangis. Pengusaha itu bertanya, "Kenapa syekh malah menangis?" Dan syekh berkata bahwa ia tidak bisa menjelaskannya. Lalu syekh tersebut menengok ke kanan dan ke kiri mencari lelaki yang tadi tahajud dan ternyata ada di ujung. Kemudian syekh memanggil lelaki tadi dan menyuruhnya menceritakan masalah yang sedang dialaminya. Kemudian si lelaki tadi menceritakan masalahnya dan tiba-tiba si pengusaha tersebut menangis. Lelaki itu kemudian heran melihat syekh dan pengusaha tersebut malah menangis. Kata syekh, "Biarkan orang ini yang menjelaskan." "Demi Allah syekh, saya sudah 1 minggu menaruh uang ini di lemari saya. Setiap hari istri saya bilang, 'Tunaikan, haknya Allah tunaikan,' jelas si pengusaha. Namun saya bilang, saya ingin dapat 1 orang untuk saya berikan daripada saya harus bagi-bagi. Saya ingin kasih kepada 1 orang. Saya selesaikan masalah dia dan Allah selamatkan saya di akhirat nanti," jelas si pengusaha tersebut.
Ini saya berikan uangnya 14.000 pound. Semoga Allah selamatkan saya di akhirat nanti karena saya mau bantu kamu. Ucap si pengusaha kepada lelaki tadi yang tahajud sambil menyerahkan uangnya. Seketika itu lelaki yang tadi tahajud kemudian mengangkat kepalanya sambil menangis dan berkata, "Ya Allah, aku mencintaimu." Kuasa Allah, keajaiban dari sholat tahajud, sehingga kebutuhannya menjadi terpenuhi. Karena tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Demikian itulah kisah nyata seseorang yang mendapatkan keajaiban dari sholat tahajud secara langsung. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua agar senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut dapat memberi pelajaran kepada kita untuk senantiasa bersabar dalam berdoa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan setiap permohonan dan permintaan hambanya. Karena waktu sepertiga malam adalah waktu yang mustajab bila berdoa, yang mana di waktu tersebut Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, lalu berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu banyak manfaat sholat tahajud yang didapatkan di dunia dan di akhirat. Kisah di atas hanyalah sepenggal kisah dari para pejuang tahajud. Masih banyak lagi cerita lain yang bisa Anda temukan, mulai dari mendapatkan ketenangan hati dan kejernihan pikiran, mendapatkan kemudahan rezeki, kesehatan jasmani dan rohani, ringan dalam melahirkan, keharmonisan dalam rumah tangga, menurunkan sikap emosional, mendapatkan istri pujaan, istri yang soleha, sampai kisah sejati meraih gelar master karena tekun mengerjakan sholat tahajud setiap malam. Sholat tahajud akan membuka hati dan pikiran kita tentang keutamaan dan kemuliaan sholat tahajud. Jika belajar dari kisah pejuang tahajud ini dan mengamalkannya, kita akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.